Untung melambung malang menimpa. Itulah yang dialami Muhammad Hasya Atal Saputra, seorang mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Hasya tewas akibat kecelakaan yang melibatkan seorang purnawirawan polisi berpangkat AKBP berinisial E. Hanya seorang mahasiswa yang ibu bapaknya bukan apa-apa, ditabrak dan ditindas dengan seseorang, entah itu siapa. Mungkinkah anak kami yang dijadikan tersangka? Tangis ibunda Hasya pecah saat mengetahui anaknya yang telah meninggal dijadikan tersangka. Kecelakaan maut yang merenggut nyawa Hasya terjadi pada Kamis 6 Oktober 2022 lalu di Jalan Srengseng Sawah, Jakarta Selatan. 3 bulan berselang, tepatnya pada 27 Januari 2023, di Telantas Polda Metro Jaya menetapkan korban Muhammad Hasya sebagai tersangka. Polisi menyebut Hasya lalai dalam mengemudikan kendaraannya hingga menyebabkan meninggal dunia. Jadi penyebabnya ya Muhammad Hasan sendiri. Kenapa jadikan tersangka ini gitu? Dia kan yang menyebabkan karena kelalaiannya menghilangkan nyawa orang lain dan dirinya sendiri kan gini. Ini kan karena kelalaiannya dia sendiri. Si Muhammad Hasan ini sehingga dia meninggal dunia. Penetapan Hasya sebagai tersangka mengundang keprihatinan Indonesia Police Watch (IPW). Ketua IPW Sugeng Teguh Santono menyebut Hasya sebagai korban ganda atau double victim. Fenomena itu kan bisa dibilang sebagai double victim ya. Korban ganda. Setelah dia mati, keluarganya bersedih, sedang mencari keadilan, mentok sana mentok sini, dan dia adalah korban, tiba-tiba dilabel sebagai tersangka. Itu sakit hati loh. Inilah yang sebetulnya satu rasa keadilan yang dikesampingkan atau polisi tidak sensitif. Kecelakaan Hasya dengan mobil yang dikendarai purnawirawan polisi memiliki 2 kronologi yang berbeda. Versi keluarga menyebutkan kecelakaan terjadi saat Hasya pulang dari kampus menuju Indekos. Dalam perjalanan terdapat seorang pengendara motor yang tiba-tiba berbelok ke kanan hingga Hasya ngerem mendadak dan terjatuh ke kanan. Dari arah berlawanan, mobil dengan plat B2447RFS tak bisa mengelak sehingga menabrak dan melindas Hasya yang terjatuh sebelumnya. Sementara kronologis versi polisi menyebutkan Hasya mengalami kecelakaan saat berkendara dengan kecepatan 60 km per jam, di mana keadaan jalan licin dan hujan agak gerimis. Hasya melakukan pengereman mendadak untuk menghindari genangan air di lokasi kejadian. Hasya tidak bisa mengendalikan kendaraannya lalu terjatuh. Berbarengan di arah yang berlawanan, tengah melintasnya mobil dengan plat B2447RFS sehingga menabrak dan melindas Hasya yang terjatuh sebelumnya. Tak hanya menetapkan Hasya menjadi tersangka, polisi juga menghentikan kasus tersebut dengan dalih kasusnya telah kadaluarsa, tidak cukup bukti dan tersangka sudah meninggal. Ikatan Alumni Universitas Indonesia ILUNI yang juga sebagai tim kuasa hukum keluarga korban menduga ada kejanggalan di balik penetapan status tersangka Hasya. ILUNI juga mempertanyakan proses penyelidikan oleh pihak kepolisian. Kemudian masalah transparansi, asas transparansi bahwa penyidikan ini, pemeriksaan polisi ini harus dilakukan dengan transparan. Artinya keluarga korban atau apalah yang disebut oleh polisi sebagai tersangka tetap harus mendapatkan informasi yang seimbang. Mengetahui nyawa Hasya tidak sempat tertolong, orang tua Hasya memutuskan untuk melakukan visum terhadap anaknya guna menjadi alat bukti dalam proses hukum yang bakal ditempuh. Malam itu juga sekitar jam 12 sampai jam 1 lah ya, itu dibawa ke Fatmawati, kemudian kami visum di Fatmawati. Namun hasil visum Hasya hingga kini belum diterima keluarga.
meski visum dilaksanakan atas permintaan keluarga. Dia bilang gini, jelas banget Kak itu dalam pikiran saya. Hasil visum itu mutlak milik polisi Bu. Ibu nggak boleh lihat hasil visum itu. Kekecewaan lain juga diungkapkan orang tua Hasya ketika bertemu dengan purnawirawan polisi sesaat setelah kecelakaan itu terjadi. Suami saya bertanya, mana yang nabrak? Terduga pelaku itu kan sedang duduk. Dia langsung berdiri, saya yang nabrak. Kak, gimana coba dalam keadaan seperti itu? Wajarlah kalau kami yang sedang panik, sedang itu digituin malah kayak tersulut api gitu kan. Pasca kecelakaan, sejumlah orang tak dikenal sempat mendatangi rumah Hasya pada malam hari. Saya tidak pernah mengatakan ini intimidasi, doktrin atau apapun. Tapi ada beberapa kejadian di rumah saya malam-malam, bukan cuma sekali, katanya mau damai. Saya sudah mengatakan bahwa kalau mau berbicara damai, berbicaralah siang hari, bukan malam hari. Waktunya orang tidur, saya bilang gitu. Pasca menyita perhatian publik, Kapolda Metro Jaya berjanji akan membentuk tim pencari fakta untuk mengusut tuntas kasus ini. Saya akan mengambil langkah. Yang pertama, akan membentuk tim untuk melakukan langkah-langkah pencarian fakta